Ngomong-ngomong soal lu pernah jongkok di kursi? Iya lu. Ngemut ini Berfantasi gitu. Jadi Pernah gak sih? gua ya. Pas rambut gua gondrong pernah. Iya. Terus kalau Wano Kerok udah pasti ya. Wano Kerok lah. Lu tau gak? Wano Kerok ada cerita. Istri gue dem-deman sama Taka. Lagi hujan nih, lo cocok untuk ajak pacar kamu berpelukan, lalu cium pipinya. Itu cringe level dewa. Guys, sorry ya guys. Aduh gue malu banget. Selamat datang kembali di Waktu Indonesia Wibu. Bingung. Clean Sound kedatangan tamu yang sangat spesial ya. Gue juga entah kenapa pengen datang ke sini. Mungkin karena dia juga seorang wibu. Kita perkenalkan Kevin Aprilio. Terima kasih sudah mengundang. Thank you. Kita akan membongkar sisi kewibuan Kevin. Seberapa kita olah. Berapa newbie. Enggak, karena waktu kita dulu masih kecil kan, yang ada Viera, kan dia gayanya kan Harajuku banget ya. Iya ini Laruku type shit gitu. Tapi itu emang pas itu lu udah wibu belum sih? Udah kali ya. Katanya sih. Apa gaya rambut lu kan Harajuku Iya gila. sebenarnya dari dulu udah suka apa mau anime mau apa namanya musik-musik Jepang udah dengerin juga. Jangan-jangan Viera itu tercipta gara-gara ini apa kewibuan lo? Nah Viera tuh gue sebenarnya lagi suka-sukanya sama penyanyi zaman dulu Yui tau gak sih Yui? Nah suaranya tuh mirip Widi menurut gue. Pas gue tau Widi suaranya mirip Yui ya. Jadi Widi tuh gue pernah tes nyanyi Yui kan. Oh mirip banget gitu. Cuman gue gak upload tapi mirip loh. Suaranya mirip. Upload Gimana? Upload Mbak Widi mungkin bisa diupload ya. Ladang. Jejak digitalnya. Yui cocok. Terus yaudah bikin lah Viera itu. Gitu. Anjay, gila. Keren. Karena beliau ini adalah salah satu orang yang pada saat gue nontonin Viera dan lain-lain, gue udah mulai merasa ada kedekatan gitu. Iya kan, kayak kok seleranya mirip nih sama yang Dari lagunya ya. dari lagu-lagunya Iya, dan lain-lainnya thank you. gitu. Tapi belum kelihatan J-pop. Iya. Soalnya Viera tuh sebenarnya agak in between karena personilnya tuh si Raka sama si Widis senengnya tuh sebenarnya musik-musik emo, screamo gitu-gitu. Iya kan, Widdy Scream kan. Gue suka juga, cuman mungkin gue lebih cenderung ke J-pop dulu kan atau J-rock gitu. Nah terus ya gue harus satuin kan. Nah, terus tapi gue juga harus mikirin aspek harus jualan juga kan bandnya. Jadi sometimes ada lagu yang Indonesia banget, tapi sometimes tetap ada yang influenced by J-culture sama emo itu. Jadi makanya hybrid gitu Viera. Anjay. Agak gitu. Luar biasa sih. Karena bener-bener deh, lagu-lagu Viera tuh adalah lagu-lagu yang menemani waktu kecil gue gitu loh. Thank you. Parah. Itu tapi kan yang buat lu ya, maksudnya lagu-lagunya. 90%. Liriknya? Liriknya gue juga. Wow. Iya. Wah, crazy. Thank you guys. Keren banget. Sumpah liriknya tuh puitis banget. Puitis banget, men. Puitis banget. Iya kan? Liriknya tapi kayak sebenarnya daily life yang easy untuk diingat aja sih ya. Tapi ya maksudnya masih relate pada zaman itulah gitu. Gue sampai sekarang masih dengerin aja. masih berasa. Kalau replay juga kita nyanyi-nyanyi lagi. Iya. Thank you. Ajar anjay. Thank you, Dan guys, thank you. ternyata Kevin ini selain Viera Tel sekarang, itu dia juga ada Piano Monster. Oh iya. Yang kita nggak bisa nonton nanti. Iya, padahal udah pengen banget nonton ya. Karena ada lagu. Ini ke Jepang. Jadi apa yang terjadi sama Piano Monster? Kenapa ada Piano Monster nih? Iya, Gue jadi- denger ada inspirasi dari Akatsuki. Jadi thank you. Ini Piano Monster tuh jadi memang sebenarnya semacam IP baru yang sebenarnya konsepnya pengen bikin kayak recital piano, tapi konsepnya recital piano tapi dikemas dengan ya perwibuan dan pergaman gitu loh. Jadi kayak di dunia kan Indonesia ini sebenarnya udah maju banget dunia apa wibu-wibunya ini lah ya. Iya. Acara-acara tuh macam-macam lah ya. Ada acara karaoke, acara event cosplayer, terus cosplay terus banyak. You guys lebih tahu lah. Tapi mungkin ada satu yang aku lihat yang mungkin bisa diisi nih recital piano tapi dikemas dengan seperti ya seperti acara J-culture lainnya gitu. Oke. Dan memang inspirasinya benar kata bro tadi apa? Akatsuki Gue itu nonton apa? Naruto juga kan. Oke. Tapi mungkin knowledge-nya nggak sehebat kalian ya. Jadi tahu aja gitu. Tapi ya di Naruto kan ada Akatsuki tuh semuanya kan sebenarnya sebenarnya semua beda-beda desa gitu loh. Yes. Tapi mereka at some point harus ngumpul meeting terus at some point ngumpul mau invite apa gitu kan ya kalau nggak salah dulu gitu ya. Terus nah si Piano Monster tuh aku pengen bikin pianis-pianis yang
ya apa ya yang unik-unik lah, yang mereka nih skillnya juga beda-beda, ada yang jago banget, ada yang biasa tapi dia punya skill lainnya apa gitu, tapi at least unik gitu. Nah akhirnya aku kumpulin dan ya udah jadi kayak keluarga juga nih bertujuh, bener-bener pianis yang ya udah kita udah komit pokoknya setiap setahun tuh minimal harus kita coba untuk bikin sekali gitu. Anjay. Dan tahun ini ya di Februari tanggal 8 ya akan ada Piano Monster. Jadi buat lo semua yang penasaran, buruan cek Piano Monster ya. Karena kalau tiketnya udah habis bye-bye. Selesai. Kira-kira kita bakal expect bakal diputarkan lagu-lagu apa sih di Piano Monster? Iya tuh. Oh iya jadi di Piano Monster tuh rencananya kita bakal ada lagu anime sama lagu game ya. Nice. Tapi mungkin 70% lebih ke anime. Of course. Tapi kita kemarin udah spill sih kalau game kita mau bawain Expedition 33. Nice. Bro lu main ya? Main banget gua. Keren banget ya. Keren parah aja. Itu bikin Square Enix goyang ya. Square Akhirnya sowan kan? Iya, Square Enix sampai rapat sih? Gue lupa tuh. Jadi intinya rapat penting gitu loh, rapat internal penting banget untuk ngebahas. Oh, selama ini ternyata gue pikir Best tuh udah basi. Udah basi gitu. Ternyata enggak ya. Ternyata yang menang Game of the Year terbest. Dia menang 12 award ya kemarin ya? Iya, banyak banget. Borong, pokoknya borong. Borong. Bahkan sampai diledekin kenapa The Game Award itu jadi The Expedition 33 Award. Iya. Award. Sampai ada momen tuh pas penerimaan award ada Hideo Kojima ngeliat kayak Iya, ngambek. Expected Enggak ngambek. soalnya kan Death Stranding-nya bagus juga kan. Bagus. Cuman Kalah pamor lah. sorry. Lu tapi main Death Stranding 2 main kan? Baru mau download. Yang pertama gue main tapi belum. Lebih- Gue Metal Gear lebih main. Oke. Oh anjing. Metal Gear. Death Stranding 2 itu jauh lebih bagus daripada yang pertama menurut gue. Iya. Kalau yang pertama kan kayak painful banget lo mainnya tuh painful. Iya, kayak harus Bikin jalan tol. Gue gak sabaran sih dia Iya kayak, kan? jatuh gue kayak Parah kan? Nah Death Stranding 2 tuh kayak di nerfin gitu tapi lebih enak lah. Lebih banyak misi-misinya, aksi-aksinya. Tapi kalau gue nanti main dari langsung kedua Aman sih? nggak apa-apa ya ceritanya. aman. Iya. Karena udah obvious juga lah tentang apa. Oke. Gitu. Jadi aman sih. Jadi Terop Sure nih ya ada animenya apa nih animenya nih? Kalau anime banyak sih. Demon Slayer pasti dibawain. Demon Slayer tuh juga yang part ini itu pianonya bakal keren deh si Adam sama Rio tuh pas yang lagi viral sekarang yang pas mau masuk tapi itu kan sebenarnya kan before masuk ke situ kan ada nge-build-nya ada nada kayak Iya. itu tuh ada gitunya tuh. Wah, anjir. Kalau tahun lalu Demon Slayer dibawain juga cuman yang tahun lalu yang gorengnya kan. Iya, Gorengnya Lisa. Cuman mungkin kita udah pernah itu mungkin nih coba yang lain lah gitu. Oke. Nah, terus bawain apa lagi ya kalau anime tuh Ada konten ada. ada. Itu. Oh itu paling epic guys. Yang mana? Itu yang Oh, apa yang pertama? Iya. Itu nanti gue kasih lihat ke you guys deh. Itu tahun lalu dibawain dan itu penonton paling suka banget. Itu Adam sama Rio yang main dua paling cowok paling jago di kita tuh dia dua. Jadi Adam nanti Maret bikin lagi Adam ya. Iya, bikin. Bikin lagi Adam ya. Main depan lu nih. Khusus buat lo you guys. Main depan kita. Buat media kalian. Iya. Gila berarti Piano Monster ini sangat-sangat Seru sih, seru. apa ya, sangat-sangat jangan sampai dilewatkan Yes. sih. Setahun sekali mereka udah dedicatein untuk selalu ngumpul. Tahun ini nih. 2 kali. Tahun ini 2 kali. Buat kalian. Amin. Mudah-mudahan. Kita awal tahun dan akhir tahun nanti ya. November. Betul. Piano Amin, guys. Monster Thank gitu. you. Nanti yang November sama Nakama main. Yes, gabung aja gabung. Gak tahu, gak janji. Yang penting Februari lu pada datang dulu nih. Thank you. Nah ini kan udah kelihatan banget nih kalau ternyata Bro Kevin ini wibu sangat gitu kan. Masa sih? Kita mau gali-gali dikit nih. Menurut lu best anime of all time lu apa? Kalau gue banyak ya yang bagus, cuman yang gue masih melekat, gue bisa nonton 2-3 kali tuh dan kadang-kadang nonton lagi Death Note sih. Death Note. Kenapa gue suka? Karena itu Udah nonton. apa ya friendshipnya sama gimana dia bisa pretend to be temen tapi di satu sisi musuh bebuyutan banget kan kayak pengen skakmatin dia tapi gue nggak boleh bunuh dia gitu karena itu terlalu obvious kan itu bukan dunia pinternya dia gitu seru sih itu. Tapi lu tau gak di internet tuh ada perdebatan loh. Jadi secara power level lebih pinter L atau siapa? Kira Yagami. Kira Yagami. Menurut lu siapa yang lebih pinter? L atau Kira Yagami? Oh iya itu juga ya bingung juga ya sekarang lu nanya gini gue jadi mikir. Gak apa-apa. Tapi L emang pinter banget sih. Sebenarnya kan dia ya bedanya kan si Yagami dia tuh kayak dikasih senjata kan. Iya. Jadi of course dia kayak unggul
udah pasti lebih unggul, chance lebih unggulnya lebih banyak. Lebih gede lah ya. L kan, karena L kan dia nggak, Manusia dia harus sendiri. mencari tahu ini apa gitu kan. Jadi lebih susah ya nggak sih L? Jadi L ya mungkin lebih pintar kali ya. Oke. Ini sotoynya gue nih nggak tahu. Karena L tidak punya power itu, Iya. jadi dia mesti puter otaknya. Iya, ya. sementara yang satu harus belajar berbohong kan, yang satu harus mencari tahu gitu kan, agak susah di situ tuh ya. Ngomong-ngomong soal L, lu pernah jongkok di kursi? Iya, lu. Ngemutin Berfantasi gitu ya. Jadi, Pernah gak sih? Gua ya. pas rambut gue gondong pernah ada. Kayak gitu ya. Iya. Anjay. Gila. Fantasi diri. Kan dulu rambut gue kayak L. Iya. Tahu. Anjir. sumpah ngayal-ngayal sendiri kocak sih. Anjir. Tapi kan udah selesai nih Death Note. Death Note berapa episode sih? 37. 37 episode ya. Nah terus kira-kira akhir-akhir ini nonton anime apa nih? Yang sekarang-sekarang nih? Akhirnya yang kocak tuh itu tau sebenarnya ya ini sih bukan yang gue suka ya, tapi gue tadi ya itu yang gue sampai bikin video yang ngecengin anime nih apa One Punch Man. Oh, yang season 3 tuh. Aduh. itu kan viral kan yang Garo turun gitu kan. Iya. Gue bikin bro, gue nggak pernah bikin video ini lu lihat. Mana sih? Emang ada ya? Anime kesukaan lu dikatain Gue bikin Kevin tuh. gue mana pernah bikin video Iya, itu receh peak anjir. banget sih. Sekali aja itu udah gue bikin udah kayak nih. Tuh nih gue. Karena gue suka kan ini. Iya. Yang season 1 keren dong. Keren banget. Keren banget. Lawan siapa? Siapa? Boros ya? Boros. Ya, itu keren kan. Season 2 masih lumayan tuh, masih keren juga. Terus season 3 kan jadi bener-bener kayak one frame man gitu kan. Iya kan. Parah sih. Lu bener-bener mesti Sedih gitu gua. bertabah nontonnya gitu loh. Iya. Ya kalau WP mah mending baca manganya aja sih. Makanya aman ya? Wah manganya bagus banget. Manganya bagus banget malah. Bagus banget ya. Ya makanya season 3 itu pada sebel karena manganya bisa sebagus ini kok animenya hancur banget gitu loh. Jadi berasa Itu banget. kenapa dia gitu sih? Tahu nggak? Nah, kalau menurut banyak orang tuh lagi-lagi masalah komite production. Jadi orang-orang yang istilahnya punya ketuaannya nih, yang pemimpinnya ini bikin decisionnya gimana. Ada yang duga katanya dibikin buru-buru. Ada yang bercandaannya lupa, oh ya kita punya One Punch Man ya harusnya bikin animenya ya gitu. Tapi timelinenya jadi mepet gitu. Terus ya mungkin lu juga pernah ngerti lah di production gitu kan tiba-tiba mungkin ada yang bagian di-cut dan segala macam. Bahkan direkturnya aja istilahnya yang sutradaranya itu bukan sutradara yang istilahnya tuh top notch gitu loh. Bener-bener sutradara baru bukan gue nggak mau bilang baru ya. Intinya sutradara yang sangat-sangat banyak orang nggak tahu dia siapa. Berarti lu sudah sangat-sangat mengerti bahwa One Punch Man season 3 itu nyebelin ya. Iya maksudnya, tapi dia mau bikin lagi kan nih. Iya part 2-nya. Gue sih gak ada harapan kata gue Gak ya. ada harapan ya? Jadi menurut lo gue gak usah expect Nggak gitu usah. ya? Gak usah sih. Baca manganya Baca aja. manganya aja Manganya lah aja gitu. udah. Apalagi nih selain OPM nih ya? OPM 3. Terakhir sih nonton Baki itu gue kocak juga sih. Baki. Gue gak tau kenapa ya pro kontra ya. Ada yang suka, gue tuh suka aja tuh random kayak tiba-tiba misalkan ketemu di jalan sensi terus berantem itu tuh kayak randomnya itu gue suka sih kocak sih kayak apa ototnya juga pada kayak lebay gitu. Oke. Terus kayak ya tapi tuh bagusnya father and son apa quarrel gitu. Iya kan, bapaknya kan selalu menantang anaknya untuk bisa ngalahin dia, untuk Iya. bisa caranya surpass dia tapi susah kan. Iya. Makanya gue ingat ada juga adegan yang, lu udah nyampe itu belum yang ditembak palanya otaknya geser. Oh iya. Ngedodge, otaknya ngedodge gitu kayak. Iya otaknya geser gitu. Iya. Nggak yang paling kocak ya gitu lah di ngidupin si Ancient Man itu siapa namanya si Pickle. Iya, aduh. Si itu masuk lewat kaca. Si Yujiro. Aduh itu kocak deh pokoknya. Gak jelas. Emang gak jelas. Gak jelas. Oke, terus apa lagi nih yang... Nah kalau yang gue bilang bagus banget sih yang anime cewek itu tuh yang cuma berapa belas episode dia ini bukan ecchi ya tapi jadi dia kayak ngasih apa dia suka ngasih surat apa tuh di Netflix Oh, Violet Evergarden. keren gue suka banget itu Kesukaan si Akil. Kesukaannya ada. oke lah itu bagus dong selera gue Bagus, bagus. Dia, jangan khawatir, selera Anda baik-baik saja. Tidak bakal Aman. Kalau udah bilang One Punch Man jelek udah aman. Kalau yang ada kita pasti bilang kok. Iya, kalau aneh kita bilang. Kalau yang ada kita pasti bilang. Tapi Violet Evergarden bagus. itu keren maksudnya dari musiknya dramanya Iya, musiknya kan gambarnya gila banget itu. Terus dia kayak ya cantik banget gitu loh Iya, Dia- anjir. iya kan. Oh berarti lu musik-musik juga ngikutin nih? J-pop? J-pop ngikutin Laruku. Laruku udah pasti Iya loh. cuman gue sekarang dengerin Dia wawancara Haide kemarin. Iya. Oh iya. keren Baru ingat gue. Baru inget acara Haide. Lupa. aduh keren wah gila mah itu keren Apalagi yang lu ngikutin? Yoasobi? Yosobi ngikutin gue dengerin official Hige dan Dizem tau gak? Ya Hige pianonya. Terus Goodbye
Itu yang suka. Cai. Keren sih. Dia tuh bisa, gue salutnya dia ini sih. Nadanya tuh bisa kayak nggak umum, tapi dia tuh bisa gimana ya, meletot kemana-mana gitu, tapi tetap easy listening gitu. Iya, bener. Bisa ya gitu ya, maksudnya nggak ribet di kuping. Padahal tuh nada, secara musik chordnya pindah-pindah banget itu. Oh ya, oke. Ini Kalau pengetahuan yang dari real musisi ya, kira-kira ya. Kita nggak paham. Dia loh yang ngomong ya. Kita cuma bilang enak didengar. Enak aja. Tapi yang terbaru udah dengerin, yang 100 meter. Rise. yang itu belum kayaknya. Wah itu oke Lagunya sih. bagus ya? Oke bagus. Itu Dome of Chicken gue suka banget loh. Oh, Itu keren. Teret. Dari zaman dulu tuh gue suka, sebelum dia jadi soundtrack anim. Iya. Ya kayak Sensen gitu Bapak Chicken. Itu keren sih. Oke. Kan terus kalau One Ok Rock udah pasti ya. One Ok Rock lah. One Ok Rock ada cerita. Istri gue DM-DM sama Taka. Begituan bro. Nggak ini DM tuh maksudnya dia nge-DM doang. Iya, atau gimana? Jadi apa? Gue sempet agak gimana juga sih. Iya kan? Ya iyalah. Agak cemburu gue. Taka yang di-DM gila loh. Tapi gimana ceritanya? Enggak, jadi sumpah dia tuh kan dia gak ngikutin One Ok Rock sebenarnya. Oke. Dia tahu gara-gara gue. Waktu itu ada momen One Ok Rock manggung di sini, tapi bukan yang latest ya, yang sebelumnya kan dia sempat jadi openingnya siapa sih? Siapa namanya? Ed Aduh, Sheeran lupa ya? lagi gue. Atau- Iya. Kalau nggak Ed Sheeran, Bruno Mars ya? Oh, opening konser gitu. Iya, sempet oke, apa oke. juga cari tahu deh, ada deh. Nah terus ya gue datang ke konser itu untuk One Ok Rock gitu, bukan ke si artis setelahnya. Nah terus habis itu ya si istri gue ini kan nge-story. Nge-story. Terus ya dia ini aja, being nice, being ini, dia kayak Taka gitu Oke. kan. Nah Takanya scene abis scene terus besoknya tuh aku iseng suruh istri gue nulis apa deh gitu. Nanti gue kirim lu abis ini, nanti lu tayangin aja di Masa boleh? Boleh. Gak apa-apa nih. Gak apa-apa. Ya udah. biar view lu bagus. Kalau apa ini seru bener, ini beneran ini nggak bohong. Yaudah. Nah, terus ya nggak ada ngobrol aneh, nggak ada kocok, dia cuman kayak gitu. Terus pokoknya akhirnya besok Vici nanya apa. Dia sempet nanya, iseng gue awal yang nyuruh. Oke. Tapi lama-lama tuh kayak kok terus dibalas cepet gitu ya. Itu tuh kayak gue kayak ini Taka lihat gak sih cowoknya, dia punya cowok gitu. Coba deh kayak kita mau ke Jepang nih, bisa beli tiketnya apa gitu. Oh kabarin aja, pokoknya dia bilang kalau gak salah gitu, kabarin aja ntar kita nanti dibantu atau apa. Kalau gak salah nanti gue cek. Kayak gitu terus kayak lama-lama kok setiap Taka ngepost istri gue nge-like terus sekarang gitu. Gue kan kayak, gue kan tadinya gak tahu dia gitu. Iya. Terus gue agak cemburu karena ya bukan agak sih. Harusnya kan dia ya lumayan karena kan ya dia musisi juga. Terus bintangnya sama gue Aries gitu. Jadi kayak, ini istri gue janjian ini gitu. Tapi ya enggak lah, setia lah, mudah-mudahan bener setia. Kok gitu? Masih ragu. Enggak lah, setia lah. Tapi being nice aja, being nice. Tapi itu kocak banget ya, itu sedikit kisah lawan Ok Rock tuh. Anjir, maksudnya dari semua orang kenapa Random Bini banget, lu yang iya, makanya iya. reply? Random banget, sumpah dia tuh kayak kemarin juga ada satu, nggak apa-apa nih gue cerita dikit ya. Oke. Ada cerita kocak, dia juga kayak kemarin baru brewek Pokemon tuh di rumah Mas Andri, kenal ya. Oh iya. Terus dia yang seri Pokemon terbaru tuh intinya long story short, kita tuh datang terakhir, terus dia juga bukan orang yang koleksi Pokemon, tiba-tiba disuruh ambil kan, dikasih lah gitu. Terus dia buka langsung dapat yang Rare lah ya. Charizard yang gold, yang pokoknya yang sekarang ini lagi dicari orang lah. Cuman dia baru sekali ambil langsung dapat itu gitu loh. Iya, hoki banget anjir. Sementara yang lain udah berapa banyak anjir. Istri gue tuh kayak dia bukan wibu tadinya, tapi kok dia lucknya tuh di perwibuan itu bisa jadi luck bagus. Berarti lagi diarahin sama semesta. Iya. Tapi by default bini lu itu wibu nggak? Tapi dia suka ternyata. Ternyata Oke. maksudnya gue nonton anime apa dia ikut nonton. Jadi oke lah gitu. Lu paksa juga jadinya ya. Akhirnya, tonton gitu. Iya, Terus itu akhirnya kartunya dikasih siapa? Atau buat dia? Atau buat dia akhirnya gua taruh berangkas. Ya kita nggak tahu kan berapa tahun lagi. Nggak di-grade. Apa? Oh belum di pesa itu ya belum. Iya, ya. iya. Langsung diplastikin, simpan dulu. Luar biasa. Iya. Nah, ini yang jadi pertanyaan besar nih. Ternyata kultur wibu lu tuh kenceng banget, men. Menurut lu segini lumayan ya? Kenceng lah. Udah lebih dari beberapa orang sana. Banyak banget ini. Karena kan banyak orang yang mengisukan wibu baru nih, wibu baru. iya.
Kevin ini bukan wibu baru, dia wibu legend malah. Cuman gak terlalu pamerin aja. Gak terlalu ngasih lihat ternyata itu mainan Pokemon, terus ngikut-ngikutin manga, anime, J-popnya juga lancar-lancar jaya. Ya kelihatan lah ya, emang sangat-sangat, lu udah masuknya wibu tua sih jatuhnya. Ibu tuh ya sama kan Mas. Iya, seumuran. Kan Google dia umur berapa itu Beda dikit aja. ntar ajarin ya aja. Oke. Gak ngerti itu dari Google-nya kacau. Oke, sekarang kita akan sedikit ngepoin gaming lo nih. Boleh. Gue lebih ke gamer tapi dibanding. Lebih ke gamer daripada wibu. Sama aja ya sebenarnya. Tipe ya. Wibunya udah segini gimana gaming segede mana? Sekarang kita tanya, Gamer. best game of all time lo apa? Wah itu berat sih. Tapi latest Expedition 33. Of course, of course. Ya, itu latest itu. Tapi kalau Final Fantasy series tuh gue akan selalu di hati gue menurut gue ya. 7 apa 6? Oh gue 7 sih, sorry. Oke. Lo 6 ya? Karena Enggak, ada remake-nya. Tapi 6 kan bukannya gambarnya. Iya. Nah gue belum main tuh yang era gambar. Iya, Tapi ceritanya mungkin bagus ya. Mungkin. Tera Gue itu juga ya? belum main 6 tapi banyak banget yang tua-tua ya. Itu demennya 6. FF terbaik tuh menurut mereka 6. 7 tuh hanya karena dia 3D aja katanya. Oke. Katanya. Dari remake. Oke, nanti Gue tidak segitu juga sih sama FF. Gue main tuh dari 7, 8, 9, 10, 11 kan online gue gak main, 12 main, 13 main yang light. Tapi kan 13 ada 3 episode gue cuma main Satu. 1. 14 gue main bentar, 15 gue main, 16 gue main. Jadi hampir semua gue main. Hampir semua. Gue hampir suka semuanya sih. Gue malah main yang Game Boy 1, 2. Oh. Tau gak lo? Sekarang ada di iPhone juga sih ya. Ada. Gue bagus ya. Ya pixel sih kalau lu masih Iya. tahan sama mata pixel sih ya ayolah. Sebenarnya gue nggak gue lebih ke cerita sih. Yang penting ceritanya bagus. Gitu. Cerita Jadi makanya grafik Expedition gue pernah nggak ya? harus yang super bagus gitu. Oke. Kalau Expedition mah perfect ya dia. Cerita bagus, gameplaynya bagus. Gloomy, iya musik bagus. Iya apa gloomy, dark tapi beautiful. Oh ya, apalagi lu musisi kan ngedengerin musik-musik mereka tuh gimana perasaan lu? Oh, itu juga cerita musisinya kalau you guys tahu itu keren lah. Dia tuh ketemu di SoundCloud kan ya kalau Ada SoundCloud itu. Di SoundCloud. Ada SoundCloud dong. Tadi ketemu di SoundCloud terus di rekrut gitu terus ternyata maksudnya bukan udah punya nama gitu. Jadi from zero juga. Wow. Tapi gimana lu sebagai musisi dengerin musik-musiknya menurut lu emang kualitas gak? Itu kualitas banget sih. Itu ya benar-benar FF quality banget lah. Cuman gini maksud gue kalau gue disuruh pilih FF7 atau Expedition, maksudnya FF7 yang terakhir kan Rebirth ya. Itu gue tetap suka lah kan ada Tifa gitu-gitu ya. Nostalgic. Tetap ada aspek waifunya. Ya, nostalgicnya Gue tuh sempat mau beli 1.1 scale Tifa gitu One aja. by one. One scale? Nggak gue pengen beli tapi istri gue nggak bolehin kan. Ya iyalah. Masuk akal. Jangan ada satu. Tifa. Bukan dia apa-apain buat taruh di. Iya tetap aja kan aneh. Serem tau-tau ada Tifa Jangan 1 di rumah lu aneh lah. Aduh, tapi keren bro lu kalau lihat di Google keren bro. Ngerti ya. Cuman jangan 1:1. Oh jangan 1:1 ya. Gila. Oh segini ya. Iya. Jangan 1:1. Berarti itu udah hardcore ya wibunya. Ya hardcore lah. 1:1 lu. Statue aja. Bukan figur lagi statue itu. Udah statue ya. Kacau. Iya gitu deh. Expedition 33 lu pilih ending yang mana? Oh gue si Mile. Gue pilih Mile. Ending Mile. Gue malah Mile sukanya. Why lu pilih ending Mile kenapa? Kebanyakan orang verso kan. Iya. Nggak tahu gue ngerasa ya. Lu kan anaknya story banget nih. Kenapa Iya. lu memilih story Mile untuk diterusin? Tapi endingnya gue setelah tamat ya gue nonton di YouTube endingnya sih. Pakai verso kan? Verso anyway ya. Jadi cuman menurut gue dulu bagus. Cuman Mile tuh gue pilih Mile karena jadi semakin gue main tuh karakter developmentnya dari tengah ke akhir tuh Mile malah jadi kayak main cast-nya menurut gue. Emang. Tadinya kan sebenarnya all eyes on Gustav lah. Gustav, Ya kan? And then at some point tiba-tiba terus hasil Verso kan. Nah, tapi gue agak jadi bingung nih sama Verso nih gue gimana ya gitu. Jadi gue akhirnya lebih ke Mile. Nah tapi karena gue juga mainin semua side quest-nya yang even lawan Simon menang gak lo? Menang. Menang waktu belum di nerf atau udah di nerf? Itu terakhir di nerf loh. Gak tahu gue kayak belum sebelum di nerf. Belum. Gue sebelum di nerf juga sih. Sebelum. Setelah gue tamat lawan Simon itu, terus berapa hari kemudian developernya tuh kayak Nge-nerf. bukan nge-nerf, ngebikin nge-nerf kitanya ya maksudnya. Jadi tadinya tuh soalnya Mile tuh punya attack yang damage-nya tuh berapa juta gitu. Iya. Ada. Terus berapa abis gue tamat tiba-tiba besok-besoknya tuh itu si Mile-nya tuh dibikin lemah gitu serangan yang itu. Akhirnya lawan Simon jadi susah sekarang. Jadi generasi sekarang main yang ini jadi susah bro. Gue pas udah di nerf berarti. Si Mile pas udah di nerf. Tapi gue tetap pakai one hit kill-nya Mile. Ada, gue nge-build dari picton-pictonnya gue pilih-pilihin akhirnya gue nemu. Anjing jago lo berarti. Tryhard sih bro. Tetap kan pada 2 pace-nya itu kan. Tetap mesti ada sekali lo menghindari pedang-pedang. Iya. Kalau enggak bisa. Ya itu Iya, sih. iya. Tapi
ya menurut orang-orang gue culun lah namatin. One hit lah. Gak apa-apa, yang penting kalah. Ya, tapi dia Yang penting kalah tetap lebih saya. respect. Dia pakai Perry beneran. Itu kan teng 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 teng. Anjing. Itu tuh kayak main musik tau, temponya kan harus. Iya. Berarti lu jago lo main musik lo ntar. Enggak lah. Justru terbantu buat orang-orang kayak lu yang biasa main musik ya karena Ya, itu kan metronom gitu kayak teng, teng. Itu kan kayak kita ngafalin ketukan gitu jadinya. Jadi kita main tuh udah gak ngeliat gambar kayak maksudnya ngeliat gambar, Suara. tapi iya suara juga. Ya, bro kan juga musisi kan. Teng. Iya kan katanya pianisnya itu kan. Lagi enggak. Sudah tidak. Lagi enggak. Sudah Tapi kan, sudah tidak keren. gitu. Enggak, gue baru sadar juga dia kan musisi ya. Terus gue juga baru sadar kalau Expedition 33 itu daripada lu lihat gambarnya lu dengerin ininya kan ya. Iya, teng. Karena gue merem juga pernah teng. Doce gitu. Kalau di anime sosok pakai yang blind. Iya betul. Rajir. Tapi ya, long story short gue pilih Mael karena ya gue attach sama cerita dia. Dan akhirnya kan kalau pilih dia kan sebenarnya dia lebih pilih hidup di dalam dunia fantasi lukisan itu kan. Which is nice juga. Gue suka kok endingnya bagus kok. Oke. Respect lah. Setidaknya dia beneran namatin lah ya, nggak kayak orang yang cuma nonton endingnya tau nggak Tapi lu? dibanding Elden Ring, Clair Obscure masih Oh, banyak itu- orang yang namatin daripada Elden Ring. Elden Ring tuh banyak orang yang beli FOMO doang tapi nggak ditamatin. Ada persentasenya. Ada gitu ya? statistiknya. Tapi kalau Clair Obscure banyak yang namatin. Iya, Elden Ring tuh yang paling kocak. Elden Ring tuh kalau lu buka YouTube, search death reactionnya orang-orang, itu paling kocak. Jadi kan rata-rata orang main itu, kalau yang streamer ya, setahu gue itu kayak death count-nya tuh ditampilin. Iya, ditampilin, betul. Mereka kayak bangga gitu mati Iya, banyak iya. gitu. Terus banyak banget reaksi-reaksi yang kayak bapak-bapak yang kayak, wah terus udah ngancurin keyboard. Iya, banyak. Tapi itu lucu, lu nonton deh, lucu banget itu. Pasti sih. Anjir sih. Elden Ring itu kocak sih. Tapi itu game memang I don't know why stressful, tapi itu ya pernah GOTY juga kan ya. Game of Iya, the Year. GOTY 2023 ya. 23. Dia Baldur's Gate baru Expedition kan. Iya. Dan itulah 2 tahun terakhir turn based gitu kan. Iya. Baldur juga. Baldur main Baldur. Nah itu gue main cuman nggak tahu ya kenapa gue nggak ini ya. Terlalu kompleks sih kalau menurut gue buat orang yang belum pernah main D&D. Iya, sendiri terus atau- ceritanya juga gue nggak tahu belum kena kali ya gue nggak tahu ya. Maksudnya beda sama FF tuh kan kayak lu kayak di dalam dongeng gitu. Iya. Oke. Ya, ini tuh ya udah kayak lu main catur aja menurut gue. Tapi bagus, cuman kayak gue mungkin nggak kena gitu nggak tahu. Karena emang dari awal ceritanya aneh, tau-tau pesawat alien kan. Iya, pesawat alien itu. Stranded kemana? Gue main juga sempet 3 jam gitu. Terus gue kurang sukanya di sini kayak misalkan lu udah bunuh lu mau grinding di sini nih. Ya udah kalau dia udah mati nggak respon lagi. Iya, nggak respon Bener lagi. kan? Iya, kalau Baldur masalah Gak bisa leveling lah, gak bisa leveling. Iya, jadi di situ gue tuh suka yang bisa grinding gitu. Oke. Witcher main gak lo Witcher 3? Nah itu malah gue belum bagus ya. Wah. Iya gitu. Bagus. Tuh lo gitu Widi juga bilang Vin lu nonton Netflixnya apa jadi kayak semuanya sukses gitu katanya. Iya, Witcher 3 tuh best game of all time gue. Oke gue akan main. Tapi kalau gue main dari langsung 3 aman ya? Aman. Justru 1-2-nya ada gitu loh. Secara sistem gameplay juga agak-agak kurang. Oke. Tapi lu main Witcher 3 sama DLC-nya. Karena bentar lagi mau ada DLC-nya lagi. Oke. Itu game udah puluhan tahun ya kayaknya. DLC atau game baru? Ada DLC baru. Yang 4 ada tau. Ada DLC baru nanti dia mau Dia, soalnya mau action RPG gitu ya? action RPG. action action RPG. RPG. Dan dia tuh mau siap DLC-nya itu mau dikeluarin sekarang untuk nge-welcome Witcher 4 nanti. Oh, keren ya. Oke, berarti gue harus main ketiga. Dari ketiga gak apa-apa ya? Oh, gak apa-apa, aman. Gue juga 1-2 gak main, cuman tahu doang sih. Oke, gue juga suka terakhir Stellar Blade gue suka. Wah, nih orang wibunya wibu. masih masuk. Wibu gak beres deh. Lo kok gitu? Wibu gak beres ya. Lo kenapa? Gak apa-apa. Gue suka gambarnya. Gambarnya ya. Oke. Ya. Paham saya, paham. Emang bagus kan? Bagus bener. Kita tidak bilang gak bagus. Cuman Oh lo nyobain kostum-kostumnya itu ya? iyalah. Iya. Masa dikasih fitur kagak dicoba? Tapi yang paling kaya tuh dia ada fitur yang kalau yang agak kayak hampir nude itu armornya tuh kayak nggak ada gitu anjir iya, kayak. iya. Jadi lu kalau mau lihat dia seksi lu kayak harus jago anjir gitu. Cukup adil. Ngeselin. Emang aneh tuh. Tapi itu bagus terus ya Nier juga gue suka banget. Nier Automata, oke. Nier Automata sama satu lagi apa Nier yang replikan. Automata sama replikan. Bagus.
Kingdom Hearts gue suka. Kingdom Hearts, Cuman oke. gue suka yang pertama sih. Kedua gue main juga. Cuman abis itu kan ada banyak seriesnya tuh. Iya, iya. Oke. Gue jadi bingung ceritanya. Yang tuh. koma berapa nih? Iya benar-benar koma berapa. Ya oke. Terus apa lagi ya game yang rame-rame ya? Kalau game-game online gitu lo main nggak? Ragnarok gue main. Wah. Tapi zaman PC, zaman gosok. Ini main kan? Emang di situ. Kalian ada yang main nggak yang zaman beli voucher gitu? Tahu voucher kan? Lo seumur gue. Zaman gue masih kena, zaman gue masih kena. Masih. Itu yang harganya voucher pertama di Indonesia tuh 55.000. Iya. Itu bisa main 1 bulan. Anjir. Kalian ngalamin gak tuh? Nih manusia ini ternyata wibu warnet. Iya. Wibu warnet. Game-game warnet di ini anjir Ragnarok. Itu gila sih. Dulu apa kelas lu? Dulu apa? Gua dulu gue tuh apa ya dulu? Gue Pris paling suka. Oh Pris. Gue suka mensupport orang lah. Oh, dari belakang. Oke. Pris. Tapi dulu tuh zaman dulu ya. Gue kasih tahu nih buat teman-teman. Jadi yang zaman era pertama tuh seru banget waktu zaman belum ada bot gitu-gitu tuh gue suka. Ya. Oh iya. Literally kalau mau masuk dungeon tuh kayak semua bikin chat room kayak need party level 75 sampai level 79. Iya. Itu tuh kayak asik gitu kita ngelihat orang beneran gitu di situ. Yang orang ininya kan cuman yang di morok-morok yang jualan-jualan itu kan. Tapi maksudnya sisanya tuh real person gitu. Jadi, Iya dulu kan anjir gara-gara bot tuh jadi males gue mainnya. Nah, di situ Kayak jadi- kita capek main sampai gesek Iya. mulu. Orang tinggal pencet bot dia males gue. ya, dari situ tuh mulai Berarti lu main Sian gak? Sian. Anjir Sian. Oh enggak, Sian enggak? Yang kayak pedagang-pedagang Cina Pedagang gitu? iya. Oh main? Main gue tapi gue sempat demi Tuhan gue main tapi gue udah lupa ininya. Oke. Tapi itu angkatan Ragnarok juga. Angkatan Ragnarok kan? Nexia main gak lu? Main anjir. Anjir Nexia. Ada gak tau kan lu pada Nexia kan? Abad. Berarti Udah roaming lu. Sorry lu berapa bro? 27. 23. Oke. Belum dapet. Berarti lu apa ya mainnya? dia pasti zaman-zaman Dulu ini kalau ke Seal udah main Oke. Seal Saga, online. PB, Crossfire. FPS, Crossfire dan Point Blank ya. Oh Point iya. Blank. Crossfire. Tapi era Nexia tuh keren juga guys. Itu awal-awal internet ada di, ya kan? Lu kalau inget Nexia tuh frame rate-nya patah banget. Pusing lu kalau di kota lagi rame orang tuh. Sia. Apa dia? MMO. MMO. Cuman gambarnya tuh kayak apa ya jelasin Gambarnya gimana tuh? burik banget dik, tapi orang bukan yang kalau Ragnarok kan chibi gitu kan. Ini orang. Orang. ya. Oh, kayak pernah. Lainnya Screenshotnya main. ada gitu. Oh tahu tapi gue gak main. Ariel, Kadel tuh apa? Ariel. Oh gak main juga sama. RF. RF enggak. Gunbound main. Ganbal. Gunbound. Redmond tau gak lo Redmond? Red Moon apa ya? Ada itu. Pokoknya itu adalah itu tuh ya kayak Nexia juga lah, tapi gak tapi angkatan itulah. Iya anjir. Oh berarti lu pernah ini dong ngerasain apa? Duh gue lupa namanya. Panggia. Oh tahu ya pakai Panggia. Soalnya gambarnya lucu-lucu kan tuh Panggia tuh. Iya pakai lucu. Anjir berarti dia ternyata waktu muda juga anak warnet ya bro. Main banget. Sangat warnet sekali. Emang ini sebenarnya dia wibu yang tidak kelihatan aja. Iya, betul. Mungkin karena gue nggak cosplay nggak apa kali. Gak Tapi di gua, post juga di sosmed. Iya. tapi kalau lihat followingnya gue itu banyak yang circle gue tuh banyak yang ya wibu-wibu juga. Anjay. Ya cosplayer tuh temen semua rata-rata. Gila. Tapi lu belum cosplay nih ya? Cosplay. Belum niat ya? Pengen deh gue. LLL. Tapi kan pernah waktu... Gue pengen jadi ini sebenarnya tapi nggak anime sih. Itu apa? Gue banyak yang bilang gue mirip ini. Siapa? Musuhnya Spider-Man si Hah? si itu Lizard. bukan. Ini apa yang Jack Gyllenhaal itu loh yang jadi apa? Misterio. Oh. Iya sih bener. Jack Gyllenhaal anjing. Bener. Lu jadi itu Vin, jadi Misterio. Oh iya deh. Ada Misterio bro, tau kan lo? Tahu. Tapi mirip anjing Jack Apa dia kan ini pas bukanya jadi mirip apa ininya kan bewoknya ada terus badannya mukanya juga kotak kan. Cocok jadi itu. Tapi kan bukannya di Cuma tuh gak anime kan? apa MV Viera yang terakhir kan bukan terakhir sih. Yang itu kan lu sama Widi kan Pernah sekali ya itu lucu-lucuan aja sih. Itu ya judulnya apa? Faith ya gue bikin lagu. Itu lagu Viera paling wibu itu sih menurut gue. Liriknya wibu banget. Nah sekarang kita akan coba sedikit ngobrolin tentang apa masa lalunya Kevin nih ya. Karena sempat rame Kevin itu membuat tweet-tweet yang Aduh malu. Gak apa-apa bahasanya. Gak apa-apa ya, Biar seru. Jadi kita coba buka dulu ya, kita coba buka. Kita coba ya. Aduh gue malu aja. Coba ya. Ciuman dan rasa sayang. Anggap pipinya adalah permen yang harus kita nikmati manisnya. Ini lagi ngapain? Iya betul. Lagi ngapain? di fase apa? Lu lagi ada kegiatan apa gitu loh. Pada saat mengetweet itu tuh lagi ngapain kira-kira?
gue tuh kayak, gue kenapa gitu ya dulu? Gue juga malu sih. Ya ini makanya kita Gak maksudnya cari tahu. gue tahun ini sama sekarang tuh beda banget. Ini Betul, tuh kayak betul. Ini masih 2012. Berapa belas freak banget sih gue dulu anjir. Gue 13 tahun yang lalu. 14 dong, 2026 sekarang. Oh iya. gue kayak, kenapa ya dulu gue begitu ya? Masa-masa muda gak sih? Masa-masa muda. Iya tapi gue nggak masih kecil juga sih. Ini 22 tahun loh gue. Maksudnya freak banget anjir. Gue gak tahu kenapa gue gitu ya. Masih, tapi inget gak memorinya kayak waktu itu kenapa gitu loh? Gue tuh kayaknya lagi ngerasa euforia sama alam diri gue sendiri gitu. Jadi gue mungkin in my mind pada saat itu gue ngerasa kayak gue keren nih gitu. Mungkin ya. Ya, mungkin. Padahal anjing jijik banget gue. Iya. Gue paham. Terus ada tweet-tweet. Terus kan saat itu gue pede karena ini zaman ini tuh kalau nggak salah ya maksudnya Masih sepi Twitter. sepi. Terus gue tuh zaman ini gue punya girl band Princess. Iya. Gue pernah gue bikin tuh cewek-cewek cantik semua berlima. Terus ada Widi Viera kan vokalis gue. Maksudnya gue tuh kayak ngerasa kayak gue dikelilingi cewek-cewek nih gitu. Mungkin ya. Jadi gue ngerasa kayak, dan cewek-cewek itu cantik semua kan. Jadi gue ngerasa kayak apapun yang keluar dari mulut gue tuh aman-aman aja gitu. Ngerti gak sih lo? Kayak, padahal enggak. Gue sorry ya guys, dulu gue aneh tuh. Gue gak gitu lagi kalau Agak guys. seru. Dulu tuh maksudnya gak yang buruk, lebih karena kita bertanya gitu. Why? Iya lebih ke aneh kan ya. Ini juga ada tweet nih. Gak semua wanita itu mau diajak ciuman sebelum menjadi pacar. Asik. Azeknya tuh apa? Lu kan udah keren nih. Terus tiba-tiba ada azek itu apa? Kenapa ada azek? Dulu gue kalau di teman-teman sekolah gue tuh di waktu SMA, kalau abis ngapain tuh kayak, ini keren banget ya, Azek. Kayak, Oh iya sih. Jadi mungkin ya terekam di kepala, tapi anjing gue nulis gitu ya ngapain ya? Oke, nih lagi. Banyak ya gue nulis. Banyak nih. Gue tuh sampai kayak sempet nggak mau lihat ini, tapi sekarang setelah dipikir-pikir ya kayak ya udahlah itu kan orang. Sampai gue sempet kayak ngobrol sama istri gue, kenapa dulu gue gitu ya beb? Gue kayak sebenarnya rekam jejak gue tuh aman-aman aja kecuali ini gitu. Coba gue kayak anjing kayak ini tuh kayak offside-nya parah gitu kan. Ya di luar ini kan gue orang yang sangat serius dan sangat menata image. Cool lah, cool. Ya, gak aneh-aneh lah gue Iya. kan kalau lihat gue nggak pernah terlalu aneh-aneh gitu. Cuman ini tuh off. Nah gue sempet kayak mental down juga gue kayak gimana ya beb ini tuh. Tapi ya udah dia nyemangatin ya udahlah beb itu kan kamu dulu juga gitu. Iya kan. Kan orang kenal kamu sekarang nggak kayak gitu. Tapi gue respect sih sama lu udah gak malu dan udah berdamai sama masa lalu gitu loh. Untungnya gue berapa. Iya, udah tahu ini pernah terjadi dan ya udah gitu kan. Gue juga ngakuin. Tapi gue masih penasaran, lagi hujan nih, cocok untuk ajak pacar kamu berpelukan lalu dicium. itu cringe level dewa. Guys, sorry ya guys, aduh gue malu banget. Tapi nah ini yang paling pecahnya Ini itu pertama ada. kali loh gue Iya. react di podcast. Nah ini yang paling pecahnya nih ya. Ini kena banget sih. Nih, yang paling kena adalah ini. Mandi ah. Jangan lihat ya. Enggak, ini paling viral. Tahu makanya Gue tuh gua suka, nyampe ini. gue berapa momen tuh kalau ada kan komen gue tuh bersih-bersih aja gitu. Tiba-tiba ada yang mandi gitu. Itu gue kayak anjing mandi ada lagi kan yang mandi biar Iya, seksi apa gitu. mandi biar seksi saatnya mandi gitu loh. Mandi. Itu gue juga bingung kenapa. Kenapa mandi? Kenapa lu kalau mandi laporan ke orang? Iya, obses banget dengan Obses mandi. banget dengan mandi. Tweet lu tuh paling banyak mandi. Gue juga bingung. Gue gak inget gue kesurupan kali dulu ya. Pejuang hygiene. Coba aja. Enggak, tapi sumpah gue respect sih. Karena ini adalah hal yang mungkin banyak orang gak siap untuk hadepin. Tapi lu sekarang udah kayak, Iya, tapi ada momennya gue. pastilah. Gue sekarang lebih ke tai banget ya gue dulu gini gitu ya. Tapi sumpah men, itu menurut gue tuh sisi Kevin Aprilio yang bener-bener apa ya, gak disangka ada aja gitu loh. Tapi kalau dipikir-pikir ternyata emang public image lu tuh terlalu ini sih, terlalu cool men. Iya gitu ya. Oh, lu kata gitu ya. Maksudnya kan ternyata lu main warnet, lu gamer. Kalau itu ditunjukin dari awal ya, gue rasa tweet ini nanti udah bermasalah. Gak akan dibahas Gak akan dibahas gitu. Emang wibu gitu ya. Iya, Justru akan jadi ikonik wibu yang mempopulerkan mandi. Ada wibu aja. Aduh ya iya juga ya. Aduh pokoknya gue gak ngerti dulu gue kenapa. Tapi ya mungkin ya itu tadi kalau gue harus analisa mungkin dulu gue euforia aja. Karena gue ngerasa gue dikelilingin cewek cantik gitu. Terus jadi gue kayaknya ngomong apa aja tuh. Gue bisa ngomong apa aja gitu lah. Walaupun nggak akan merugikan siapa sih. Cuman ya gitu jadi super pede gitu. Iya benar. Boosting Super banget. Pede yang ada halu tapi ya kocak kalau diinget-inget. Tapi bini lu pernah komentar gak kayak, kamu
Waktu PDKT gitu lu pernah Enggak, pernah dibahas gak? Dia enggak tahu, dia enggak lihat ini sih. Tapi sekarang dia juga ya udah kayak santai gitu. Karena gue udahlah kamu kan dulu gitu. Kan udah suami istri nih, kan biasa kan suka aib-aib lu kan suka kalau di suami istri biasanya suka diangkat-angkat gitu Iya, kan. iya. Gak apa-apa sih, dia untungnya sih enggak Aman ya? aman-aman aja. Dia enggak mikirin malah ini. Cuman gue yang kepikiran. Kayak misalkan nih berapa bulan bersih, terus tiba-tiba ada satu yang mandi biar seksi. Mandi. Ngerti gak sih lo kayak, gue udah bangun image yang Cool, keren. Gak aneh-aneh tiba-tiba mandi. Aduh ya udahlah, tapi itu kocak sih emang. Gila, aplaus dulu dong buat Kevin. Keren. Maafin gue dulu ya guys. Ya setiap orang pasti ada fase Iya, aneh. Fase anehnya lah. Lebih banyak lu, No. Kalau gue mah paling banyak kok kayaknya. Lu juga ada ya? Masa sih? Lu kayaknya aman-aman aja bro? Enggak, banyak aneh-aneh juga cuman kayak Tapi gak aneh nih. mungkin gue sih gak terkenal lu ya jadi kayak, kayak cuman kalangan-kalangan tertentu aja yang tahu kealayan gue gitu. Lu juga. Karena lu kan cool banget dulu men. Oke. Lu kan kayak tadi gue bilang kan timpang image aja gitu. Cool banget. Udah bangunnya pianis, gitu ya. Gitu kan. Viera lagi gede-gedenya. Iya. Jebret mandi. Tapi ya udahlah sekarang sudah berdamai, ini sudah bisa move on dari sini, jadi sudah terjawab juga ya bahwa memang mungkin dulu masa alainya aja gitu loh. Dan gue rasa kita semua pasti mengalami masa alay tersebut. Oke, jadi itulah Kevin dengan dunia perwibuan dan apa masa lalunya. Yes, betul. Sekarang kita sudah maju ke depan, kita bakal ada Piano Monster. Yes. Nonton ya guys. Belum kelar nih, aku pertanyaan. Kenapa namanya Piano Monster? Piano Monster. Ada Monsternya. Iya, monsternya tuh. Gini filosofinya ada dua sih. Satu sebenarnya kalau di dunia piano kan kayak sebenarnya ada dunia resital klasik atau apa gitu-gitu. Jadi kadang-kadang kalau misalkan piano maestro atau apa tuh misalkan ya, itu kayaknya kayak so jago banget gitu. Aku ngerasa tapi kan lu jago. Nggak maksudnya bener. Nggak, tapi di dunia klasik jujur banyak yang jago banget lah. Oke, pokoknya. oke. Dan gue kayak nggak mau melampaui mereka-mereka yang skillnya di atas kita bertujuh gitu loh. Jadi gue kayak, tapi memang dari 7 ini ada yang emang benar-benar skillnya maestro sama maestra, yaitu Vilda, Adam, Rio itu udah levelnya di situ. Cuman maksudnya gue nggak mau meninggi di situnya lah gitu. Nah makanya Monster itu kan secara tafsir dia kayaknya tuh Besar, mengerikan gitu. tapi kayak in a way monster yang kayak Pokemon atau Digimon gitu loh. Jadi kayak kita interpretasinya itu gitu. Jadi kayak monster tapi kayak agak unyu gitu lah gitu. Kalian monster pakai mono. Maksudnya kan kayak game-game gitu kan. Logonya kan agak kayak Nier juga kan. Kalau lihat kan. Iya, Iya, benar. Ingat pantas kayak inget phone apa. Iya, Nier Automata Kurang gitu. wibu apa lagi ini bawahnya ada Ada tulisan Jepangnya. Jepangannya anjir. Ada monster. Itu monster no DNA. Jadi Iya DNA kan? monster. Jadi kan kayak jadi kita tuh kayak diffuse sama DNA gitu. Anjir. Hayalan gue terlalu aneh. Respect. Ternyata memang wibu sekali. Bacira banget ya. Cirabat. Aduh. Jadi jangan lupa kalian semua cek Piano Monster ya. Viera ada manggung. Widi main di Piano Monster juga ntar. Berarti dia apa? Piano juga dia? Oh enggak, dia nyanyi nanti. Jadi kita untuk kali ini ada 3 penyanyi. Ada Widi, Indakus, sama Gea Indrawari. Wow. Terus MC-nya juga orang Jepang, Genki itu. Iya, Genki. Buat lihat. Ampun, sayang banget kita bisa Seru ya padahal. Ada Indah juga, cuy. Indah juga seru kan teman kali. Tenang, November ada lagi. Amin. Amin. Rezeki lah buat mereka. Oke, itu aja. Thank you Bang Thank you, Kevin guys. Aprilio. Thank you banget guys. Seru Sukses banget. semuanya, Viera Telnya Sama-sama. sukses, Piano Monsternya. You guys juga sukses selalu. Amin. Thank you udah mau datang ke tempat kecil. Iyalah, seru loh. Homie ini homie. Gua mah wibu cave. Tapi asik guys main-main kesini. Ice, thank you. Jadi itu aja untuk Waktu Indonesia Wibu. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Dan untuk kita semua teman-teman, stay clean and sound.